Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Ismail Akbar dengan NIM 21030 123 130 097 dari Prodi Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai Internet of Things atau IoT, terutama dalam bidang teknik kimia sebagai tugas pengganti UAS dalam mata kuliah Internet of Things Prodi Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Apa sih pengertian dari Internet of Things atau yang biasa disingkat dengan IoT? IoT merupakan konsep di mana koneksi internet diperluas ke perangkat fisik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana perangkat tersebut dapat bertukar informasi dengan perangkat yang lainnya tanpa memerlukan adanya interaksi langsung dari manusia ke manusia. IoT pertama kali ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 dan kemudian banyak diaplikasikan dalam kehidupan saat ini. IoT bekerja dengan memanfaatkan argumen pemrograman, di mana dalam perangkat tersebut sudah tertanam sensor elektronik yang dapat berkomunikasi dan berinteraksi melalui jaringan internet secara optimal tanpa campur tangan manusia. Terdapat beberapa protokol standar yang perlu digunakan dalam penerapan IoT. Beberapa dari protokol standar tersebut ialah Bluetooth. Bluetooth merupakan salah satu produk nirkabel jarak pendek yang sering digunakan untuk mentransfer data dalam skala kecil. Selanjutnya, Wi-Fi. Wi-Fi merupakan sebuah protokol favorit karena protokol ini memiliki sistem untuk terintegrasi dalam perancangan elektronik perangkat dan memiliki kemampuan transfer data yang cepat dengan kemampuan mengontrol sejumlah data yang besar. Kemudian Zigbee. Zigbee merupakan protokol IoT yang dirancang untuk industri. Zigbee beroperasi dengan frekuensi 2,4 GHz di mana frekuensi ini sangat ideal untuk industri. Lalu NFC. NFC merupakan protokol yang memanfaatkan hubungan komunikasi data dua arah yang aman, di mana biasanya berlaku untuk smartphone, yang mana protokol ini memungkinkan kita untuk terhubung ke perangkat elektronik dan melakukan transaksi pembayaran tanpa kontan. Salah satu penerapan IoT yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Dengan layanan ini, kita dapat memberikan perintah untuk melakukan sesuatu dengan kendali jarak jauh yang telah diprogram melalui perangkat sehingga kita dapat melakukannya dimanapun dan kapanpun. Contohnya ialah seperti mematikan lampu, televisi, memantau CCTV rumah, dan lain sebagainya. Kemudian contoh lain yang biasanya kita gunakan adalah Google Maps. Dengan Google Maps, kita dapat mengetahui rute tercepat serta kondisi rute yang akan dilewati dalam suatu perjalanan. Misalnya rute tercepat dari kos saya ke Universitas Diponegoro, serta memantau kecelakaan yang mungkin saja terjadi pada rute tersebut. Di Indonesia sendiri, Internet of Things atau IoT sudah mulai diterapkan dalam berbagai industri, salah satunya ialah industri kimia. Terdapat dua alasan industri kimia menerapkan IoT. Pertama, industri kimia terbilang sangat kompetitif sehingga harus selalu mengikuti perkembangan teknologi, terutama dalam hal riset dan pengembangan produk. Selain itu, seperti industri yang lainnya, industri kimia pun membutuhkan teknologi agar aktivitas produksi, pemasaran, dan distribusi dapat berlangsung secara lebih efisien. Terdapat 6 contoh penerapan IoT yang dapat dilakukan dalam industri kimia. Yang pertama, memprediksi produk grade. Perusahaan di industri ini dapat menemukan masalah lebih dini dengan memanfaatkan algoritma untuk menganalisis data input dan faktor-faktor produksi yang sedang berjalan. Kemudian mengoptimalkan hasil. Produksi bahan kimia sangat bergantung pada faktor eksternal seperti suhu, tekanan, pH, dan yang lainnya yang mana bisa ditangkap oleh sensor setiap saat. Selanjutnya, implementasi predictive maintenance. Pemeliharaan atau maintenance sangat kritis di industri kimia yang proses produksinya sangat tergantung pada perangkat berat industri. Sistem ini dapat memperbaiki mesin hanya ketika benar-benar dibutuhkan dan sebelum terjadinya masalah. Kemudian, membuat prediksi lebih akurat. Hal ini tentunya sangat diperlukan dalam industri kimia untuk mengetahui kadar yang terkandung dalam suatu bahan atau produk, seperti menganalisis nilai pH menggunakan pH meter. Lalu, meningkatkan health and safety compliance. IIoT dapat meningkatkan keselamatan karyawan dan aset fisik serta secara ketat menjaga kepatuhan atau compliance. Dan yang terakhir adalah mendorong pengembangan produk menggunakan advanced analytic dan machine learning untuk
melakukan data mining terhadap informasi dalam eksperimen yang pernah dilakukan. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.